Halo sobat komik terbaru, kembali lagi di channel ini. Kali ini admin akan meneruskan dari chapter pertama dan kedua. Kita akan masuk di babak chapter ketiga. Nah, jadi semakin seru ya cerita dari Eksto Pasal ini. Langsung saja kita lanjut ke chapter 3 tanpa basa-basi di awal cerita. Skin menunjukkan sebuah bangunan apartemen. Di dalam apartemen terlihat Cio Choi lagi kesal dan mengungkapkan sialan dan memukul meja. Sialan, sialan. Park Jang-eun. Cio Choi sangat kesal karena dihajar oleh Park Han Jun berkali-kali sampai dipermalukan. Cio Choi kelihatan kesal dan berkata, "Kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan ini padaku? Tidak akan, aku pasti akan membunuhmu," ungkap dari Cio Choi. "Park Han Jun, kau pasti akan kubunuh," ungkap dari Cio Choi dengan sangat kesal. Skin berganti ke sebuah perkotaan dan terlihat Cio Choi berjalan di sebuah kota dan mendatangi sebuah bangunan dan memanggil pemilik rumah. Wow. Kemudian pemilik rumah datang. "Siapa kau?" Kemudian Cio Choi berkata, "Cio Na Choi, aku kesini untuk mengecek apa yang kupesan," kata Cio Choi. Kemudian pemilik rumah terlihat kaget dan mengucapkan, "Cio Choi?" Dengan satu mata keluar, melihat keluar apa yang terjadi dengan bertanya-tanya. Dan langsung saja pemilik rumah keluar dan mengatakan, "Oh, Freddy Choi, kau datang di waktu yang tepat," kata pemilik rumah. Kemudian, Cio Choi langsung melihat ada seseorang yang dipukuli dan pemilik rumah berkata, "Hei Huang Jin Xiong, Xiong ada di sini," kata si pemilik rumah. Terlihat Huang Jin Xiong lagi memukuli seseorang yang tidak tahu siapa orangnya. Kemudian, Huang Jin Xiong duduk dan berkata, dia sudah sampai sini." Terlihat di situ yaitu kepala sekolah yang dipukuli. Kepala sekolah kemudian berkata, "Cio Choi, kau yang melakukan ini? Dasar pengecut," kata kepala sekolah tersebut. Debuk, langsung saja kepala sekolah dipukul oleh seseorang. Melihat Cio Choi berjalan mendekat, Wang Jinson berkata, "Hei, di sini ada tamu, jadi singkirkan ini," menunjuk kepada kepala sekolah yang dipukulin tadi. "Baik Hyung Min," ungkap salah satu seorang temannya. Kemudian Cio Choi melihat kepala sekolah tersebut dan berkata, "Kalian mengurus dia cukup baik." Kemudian salah satu rekan Huang Min berkata, "Itu karena kita bersemangat untuk setiap pekerjaan tahu." Kemudian Huang Min berkata, "Jadi apa yang sebenarnya terjadi?" bertanya kepada Cio Choi. Dan dia bertanya kembali kepada Cio Choi, "Kau tidak pernah datang langsung selama ini?" tertanya heran Huang Min kepada Cio Choi. Kemudian Cio Choi membalas perkataannya, "Aku ingin memesan suatu hal yang lebih besar dari biasanya," kata Cio Choi. Dan Huang Min berkata dengan serunya, "Oh, sesuatu yang besar. Memang sebesar apa yang kau punya Cio Choi kali ini?" tanya Huang Min kepada Cio Choi. Dan Cio Choi mengungkapnya dengan 10 juta won. Itu yang diungkapkan Cio Choi kepada Huang Min. Salah seorang teman Huang Min berkata, 10 juta won? Wah bos, kau punya banyak uang akhir-akhir ini." Dan temannya lagi berkata, "Hei Cio Choi, apa kita perlu bahas lebih panjang lagi? Sepertinya tidak kan? Jadi siapa yang membuat Anda marah bos?" kata seorang teman dari Huang Min. Dan sontak saja Huang Min langsung memukul temannya tadi. Kemudian Huang Min berkata, "Apa kau tidak tahu itu terlalu murah untukku, sialan?" Huang Min berkata, "Kenapa kau jadi anjing semenyedihkan ini di depan tamu kita?" "Ah maaf," kata temannya yang dipukul tadi. Dan Huang Min berkata, "Presiden Choi, jika dilihat dari harga yang kau pasang kali ini, pasti bukan orang biasa kan?" tanya dari Huang Min. Dan Cio Choi langsung menjawab, "Park Han Jun." Dan Huang Min terkejut, langsung mengungkapkan, "Orang yang menarik." Lalu Huang Min berkata kembali, "Kau ingin aku mengurus Park Han Jun dengan 10 juta won? Apakah kau pikir aku sebodoh itu? Kau pikir kita semua tidak tahu siapa dia?" ungkap dari Huang Min. Dan Cio Choi langsung berkata, 10 juta won hanya deposit awal. Dan akan kulipat gandakan jika kalian berhasil mengurusnya, Park Han Jun, ungkap dari Cio Choi kepada Huang Min. Dan begitu senangnya Huang Min dan langsung berkata, "Baiklah." Dan skin berpindah ke sebuah bangunan yang disegel oleh polisi. Terlihat Junwo datang membawa makanan. "Akhirnya aku sampai," kata Junwo. Kemudian Junwo berkata, "Apa kau sudah lama datang?" "Maaf, aku tadi ada urusan. Aku mampir beli ayam tadi," kata Junwo. Dan Junwo berkata, "Tadi kenapa dengan ayam akhir-akhir ini ya? Semuanya sama saja." Dan Junwo berkata lagi, "Dulu ayam goreng buatan ayahmu itu sangat enak. Aku terkadang sampai terpikirkan mau makan lagi buatannya."
Dan Junwo berkata kembali, setiap memikirkannya aku selalu ingin makan ini. Sudah 2 tahun aku tidak makan ini. 2 tahun, kata Junwo. Kemudian Skin berpindah kepada Park Han-jun. Park Han-jun berkata, kenapa bisa tiba-tiba ya? Ah, sudahlah. Apa mungkin Han Jun-hae akan kaya? Kemudian Park Han-jun berkata kepada lelaki tua, aku mau pergi cari angin. Oh ya, jangan pulang larut, kita akan makan enak hari ini, kata lelaki tersebut. Kemudian baik, kata lelaki tersebut. Terlihat Park Han-jun berjalan menuruni tangga. Kemudian mendapat telepon dari Junwo. Halo, kata Park Han-jun. Kemudian Junwo berkata, Coy, dia sepertinya menyewa anak-anak runway farm untuk pasukannya, kata Junwo. Aku tidak khawatir sih, kata Junwo. Kemudian Junwo berkata kembali, tapi hubungi aku jika mereka datang. Dan terlihat Park Han-jun memasuki sebuah ruangan dan berkata, tidak usah repot-repot. Mereka sudah datang, kata Park Han-jun. Melihat itu, Park Han-jun langsung mematikan telepon. Kemudian Hwang Jin berkata kepada Park Han-jun, senang bertemu denganmu Park Han-jun, kata Hwang Jin kepada Park Han-jun. Siapa kalian? Park Han-jun menjawab. Ketika Park Han-jun menerima telepon, tiba-tiba saja teman dari Hwang Jin menabrakkan mobil ke Park Han-jun. Dan temannya berkata, mampus kau 20 juta, kata teman dari Hwang Jin. Dan Park Han-jun langsung melihat dengan kagetnya dan lari secepat mungkin untuk menghindari mobil tersebut. Tetapi langsung disepaknya saja oleh Park Han-jun mobilnya. Bajingan ini, kata teman dari Hwang Jin. Dan kemudian teman-teman dari Hwang Jin berkata, wah, dia benar-benar gila, hahaha. Bukankah itu sama saja membunuh diri, malah menerjang ke arah mobilnya, hahaha. Dan Hwang Jin berkata, tidak. Dan Hwang Jin berkata kembali, itulah keputusan yang paling tepat, kata Hwang Jin. Dan terlihat Park Han-jun dengan tangan berdarah berdiri dan berkata, aku benar-benar marah kali ini, kata Park Han-jun kepada Hwang Jin dan Choi yang menyuruhnya.